Terdengar, Bu. Oke, ini kalian ada yang ngambil organik fisik juga? Ada yang tadi ngambil kimia organik fisik? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, baru beres ya? Iya, benar, Bu. Coba boleh resen dong berapa orang yang baru beres kuliah organik fisik? 1, 2, 3. Wah, rame juga ya cuy. Mabok nggak kalian? Habis organik fisik langsung medisinal? Masih kuat otaknya? Apa perlu rehat dulu? Halo, dijawab aja. Perlu rehat atau masih sanggup? Jadi saya sanggup, Bu. Dari Rizky sanggup katanya. Rias masih sanggup nggak, Yas? Masih, Bu. Masih, oke. Ada lagi. Nadia masih aman untuk lanjut? Aman. Tapi lemes. Ya deh. Saya kasih waktu mungkin ya 5 menit. Silakan kamu kalau mau cuci kaki, cuci muka, disediakan dulu air minum atau cemilannya, saya persilakan dulu ya. Tadi karena organik fisik mulai jam berapa? 1 ya? Udah sempat makan siang belum nih kalian? Saya sudah, Bu. Oke, ya udah mungkin 15:10 ya, nanti saya mulai kuliahnya. Silakan. Sambil jangan lupa diisi dulu presensinya, Nak. Lalu kita mulai saja kuliahnya. Di layar udah terlihat belum tampilan PowerPoint-nya? Udah belum? Udah, Bu. Udah. Kalau misalnya sekarang saya mode slideshow. Yang di layar kalian kelihatannya 2 layar apa 1 layar? Belum terlihat slideshow, Bu. Oh, belum ya? Tetap 2 ini ya? Iya, Bu. Oke, gimana nih? Kayaknya harus entire screen. Oke. Nah, sekarang kelihatan 1 layar belum? Oh, sekarang. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Tapi sebentar. Aku coba ini ya, biar saya bisa ini. Mana ya? Saya kok nggak bisa ngecek ininya ya? Saya. Ini. Medicinal, oke. Error sinkronasi. Gimana? Sebentar ya. Ini saya mau pakai 2 device.
Oke, nak nggak bisa ini pakai satu lagi. Nanti paling gini aja ya, beri kode saya. Seandainya ini kan sinyalnya kan jaringannya kan nggak teratur ya. Artinya saya nggak tahu kapan saya nanti akan akan terlempar atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada suara sayanya, kamu nanti WA aja ya di ini ya, di medisinal ya. Oke. Oh ya, ini ada yang kuliah menggunakan laptop nggak kalian? Ada yang laptop? Ada Bu. Ada. Boleh mungkin di screenshot dulu ya saya. Soalnya habis ini saya kan harus ini bukti mengajarnya kan harus tampak dulu wajah saya di kamera gitu ya. Nah, nanti kalau udah mau screenshot kamu kirim ke grup WA medisinal. Nah, ini nanti abis ini saya akan mematikan kamera lagi karena nggak kuat sinyalnya. Udah di ini screenshot? Baik Bu, tapi udah Bu, kamera Ibu tadi menyala. Oh, terlihat itu nggak? Terlihat tanggal sama itunya kan di layar laptop kamu? Terlihat Bu. Oke. Kalau udah, aku izin nggak make kamera ya, karena ini sinyalnya dadet-dadet. Oke. Ya, langsung saja saya mulai kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Bu. Sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu. Oke, yang masih bisa merespon minta tolong direspon ya, Nah ya. Saya tahu ini mungkin ada yang nyambi ngasih stand gitu ya, ada yang nyambi mungkin nunggu kolokium gitu ya, ada juga yang nyambi hal lainnya. Nah, tidak apa-apa, nanti mungkin kalau kamu ada sesuatu yang kurang jelas, nanti didengarkan lagi aja ya rekamannya. Oke, nah hari ini kita akan membahas itu tentang ikatan obat dengan reseptor. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita membahas tentang materi ini, secara umum Pak Awan sudah pernah memberikan kalian ya, kalau nggak salah di pertemuan kedua Pak Awan sudah membahas secara umum bagaimana sih akhirnya molekul obat itu dia akan terikat pada suatu reseptor. Kemudian bagaimana cara dia terikatnya gitu ya, melalui interaksi apa saja, itu rasanya sudah pernah dibahas. Nah, tetapi mungkin di sini saya akan sedikit gitu ya mengkerucutkan pembahasan kita. Kita mungkin tidak selain untuk membahas bagaimana cara interaksinya gitu ya. Nah, mungkin nanti kita juga akan melihat sebenarnya kalau kita membagi reseptor obat gitu ya. Nah, itu kalau dilihat dari struktur makro molekulnya, dia ada senyawa apa aja sih gitu ya yang berperan sebagai reseptor. Nah, mungkin kalau dilihat dari atau kamu mendengar namanya deh, kalau mendengar kata reseptor apa yang kamu pikirkan? Kalau misalnya dengar kata reseptor, dari kata ininya aja, dari kata dasarnya aja. Kalau reseptor apa biasanya yang terfikirkan olehmu? Menerima Bu. Iya, reseptor menerima gitu kan ya. Nah, artinya kalau ada senyawa bertindak sebagai reseptor gitu ya, berarti kan dia menerima sesuatu gitu kan ya. Nah, untuk dia menerima sesuatu itu kan berarti nanti akan ada interaksi gitu ya antara reseptor dengan senyawa yang diterima. Oke, jadi kalau misalnya kita kembali ke sejarah istilah reseptor itu sendiri gitu ya, itu pertama kali ini ada yang berusaha masuk. Kayaknya aku perlu ada yang dijadikan co-host ya. Oh, iya. Bentar. Ketua kelasnya siapa ya? Saya lupa. Wahyu Kartika ada nggak? Oh, kolokium ya Wahyu ya, sama Pak Awan ya. Oh, nggak jadi kolokium hari ini. Iya Bu, nggak jadi Bu Oh ya wes. kolokiumnya. Siapa ya? Wahyu ada nggak Wahyu? Wahyu nggak ada. Atau Jian bantu Ibu bisa Jian, nanti seandainya ada yang mau izin masuk ke ruangan ini, nanti Jian ini ya bantu untuk nerimanya ya. Ya saya Baik, jadikan Bu. host. Oke. Mana tadi? Oke ya, balik ke sini.
Oke, jadi kalau misalnya kita melihat kembali gitu ya sejarah pertama kali orang-orang akhirnya mengenal istilah reseptor itu dia dikemukakan itu oleh Paul gimana bacanya Paul Ehrlich gitu ya. Jadi Pak Paul gitu ya pada tahun 1897 itu dia menemukan hipotesisnya gitu ya kalau ternyata di dalam suatu sel gitu ya, kan mungkin kamu pernah belajar di DKH kalau kamu melihat sel itu sendiri di dalamnya itu kan nanti dia akan tersusun dari banyak sekali makromolekul gitu ya. Nah, menurut pendapat dari Pak Paul, ternyata di dalam sel itu dia nanti akan mengandung suatu rantai samping gitu ya. Nah, tentu saja rantai samping itu mengandung gugus tertentu yang bisa berikatan dengan gugus yang dimiliki oleh suatu racun. Ya, jadi tahun 1897 itu hipotesisnya adalah Pak Paul menjelaskan bahwa oh ini ada nih kalau di sel itu dia bisa menerima sesuatu dari senyawa-senyawa lain yang sifatnya racun. Nah, kemudian diteliti lebih lanjut ternyata gitu ya. Tahun 1907 kemudian beliau mengemukakan lagi nih bahwa ternyata racun tersebut gitu ya itu tidak akan bekerja gitu ya kalau dia tidak terikat pada gugus rantai samping yang dimiliki oleh suatu sel. Nah, gugus rantai samping yang dimiliki oleh suatu sel itulah yang kemudian akan dikenal dengan istilahnya sebagai reseptor gitu ya. Jadi kalau kita melihat di sini ini kursor saya nggak kelihatan, tanda panahnya kelihatan nggak ya kursor saya? Nah, jadi yang terlihat di depan kamu gitu ya ini adalah penampang membran sel ya. Nah, mungkin kamu masih ingat kan bagian-bagian membran sel gitu ya. Kalau membran sel itu sendiri dia akan tersusun dari phospholipid layer ya. Jadi kalau kamu membayangkan membran sel kamu itu nanti dia bisa membayangkannya itu seperti martabak ya, tumpukan martabak nih ya. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai phospholipid bilayer. Nah, tetapi kalau kita melihat struktur dari membran sel itu ternyata walaupun didominasi oleh fosfolipid bilayer, tapi ada makromolekul lain yang terdapat di dalam membran sel itu. Nah, jadi seperti ini kalau kamu lihat di sini ya. Jadi selain ada fosfolipidnya, ternyata nanti kita akan menemukan beberapa protein yang ada di dalam membran sel. Nah, di sini kan udah udah dituliskan ya, ada protein yang tertanam nih ya, kelihatan nggak sih tanda panah saya ya, ada protein yang tertanam gitu ya, tetapi ada protein-protein yang dia hanya terikat di permukaan dari membran sel. Nah, mungkin kamu masih ingat nggak kalau yang tertanam gitu ya, ini kan dia menggunakan istilahnya protein intrinsik dengan protein ekstrinsik. Nah, tetapi ada istilah lain tuh, apa sebutan untuk protein-protein yang dia tertanam di dalam membran sel ini, nak? Ada yang masih ingat nggak? Biasanya kita nyebutnya apa? Ayo, ingat nggak? Ingat bilang ingat, nggak bilang nggak. Istilahnya protein-protein yang tertanam di dalam membran sel. Coy, jangan diem aja coy. Jawab atuh. Bilangnya dia ingat, bilang ingat, nggak bilang enggak saya kick kok kamu dari ruangan ini. Ingat nggak protein tertanam di dalam membran sel? Protein integral bukan, Bu? Protein integral, betul. Siapa ini tadi yang bicara? Ada nggak kelihatan? Catherine, Bu. Betul, kata Catherine ya. Jadi nanti kita akan mengenal ada protein yang tertanam gitu ya. Yang tertanam itu maksudnya dia nancep gitu loh, nak, di membran sel. Nah, itulah yang kita sebut sebagai protein integral. Nah, tetapi ada juga protein yang hanya terdapat pada permukaan membran sel. Nih, kalau yang di sini di gambar ini, nggak bisa ini lagi. Ntar, coba tak pakai pena. Nih, tadi kan kalau yang protein integral itu yang ini kan. Nih, yang tertanam ini kan protein integral tuh. Kelihatan nggak pen saya sekarang?
Nah, kemudian ada protein yang dia hanya nempel aja di permukaan. Bisa dia nempel di permukaan membran sel atau bisa dia nempelnya di permukaan dari protein integral. Nah, mungkin masih ingat nggak protein selain protein integral yang nempel-nempel ini, yang di permukaan apa namanya? Halo? Ingat, bilang ingat, lupa. Atau ada yang berusaha searching dulu? Ingat nggak, coy? Oi. Protein perifer ya, Bu? Periferal, betul. Ini biasanya sidang aku suka nanya loh, tak kasih tuh kisi-kisi sidang kan. Jadi ada yang disebut protein integral, ada yang disebut protein periferal. Nah, Bu, apa hubungannya dengan reseptor gitu ya? Nah, jadi setelah sekian ratus tahun berlalu, gitu ya, penelitian yang mengangkat tema reseptor itu tentu kan sangat banyak gitu ya. Nah, ternyata dari hasil penelitian sebagian besar reseptor gitu ya, itu ternyata dia yang disebut sebagai protein. Nah, protein kan ada dua tuh, ada integral, ada periferal. Nah, ternyata sebagian besar reseptor gitu ya, kalau kita kelompokkan dia masuknya adalah ke dalam protein yang integral yang tertanam seperti itu. Ya, nah tetapi pertanyaannya adalah apakah semua reseptor itu adalah protein? Kira-kira ada nggak reseptor yang selain protein? Menurutmu? Dijawab aja, ada atau enggak gitu kan kemungkinannya. Apakah semua reseptor itu adalah protein? Tahu, biar lanjut nih Bu Ayunya. Nah, kira-kira apa? Apakah semua reseptor itu adalah protein? Ini suara aku masih kedengeran nggak nih? Kedengaran, Bu. Semuanya protein bukan, Bu? Nah, ada yang tadi semuanya protein. Ada yang punya pendapat lain nggak? Apa semua setuju semua protein itu semua reseptor itu adalah protein? Setuju? Setuju nggak? Setuju, Bu. Nah, ada yang setuju, ada yang Bu aku ragu ngomong-ngomong gitu ya. Oke, nah di sini ya. Jadi ternyata kalau kita kelompokkan reseptor berdasarkan molekul penyusunnya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata semua reseptor itu merupakan protein ya. Nah, tadi kan Bu Ayu kan pertanyaannya adalah apakah semua reseptor adalah protein gitu ya. Nah, enggak, ternyata ada reseptor-reseptor lain yang dia merupakan. Nah, sekarang kita lihat nih, yang pertama, dia merupakan lipoprotein. Artinya apa? Ya ada molekul proteinnya, tetapi di sini proteinnya berikatan dengan lipo. Lipo itu artinya lipo itu adalah lipid gitu ya. Nah, artinya reseptor itu ya bisa saja dia pure protein gitu ya, tapi bisa juga dia dalam bentuk lain atau di sini dia dalam bentuk lipoprotein. Atau ada yang disebut juga sebagai glikoprotein. Nah, kalau dari namanya glikoprotein, berarti proteinnya berkolaborasi sama siapa nih? Glikoprotein. Bukan, Bu. Apa? Glikogen, Bu. Nah, gliko di sini dia adalah mewakili penyebutan karbohidrat gitu ya. Jadi glikoprotein itu adalah molekul protein yang berkolaborasi dengan karbohidrat. Karbohidratnya ya bisa jadi dia glukosa atau bisa jadi turunan dari karbohidrat yang lainnya. Nah, ini rasanya pernah kita bahas sama-sama ketika kalian belajar SFB kalau ingat gitu ya. Nah, contoh dari reseptor yang dia masuk ke golongan lipoprotein apa, Bu? Nah, ini ya contohnya di gambar 2 kalau kamu lihat gitu ya. Mungkin kamu masih ingat waktu kita belajar metabolisme lipid gitu ya, ternyata di dalam tubuh kita ya kita punya yang namanya LDL. Ada LDL, ada HDL, ada VLDL, ya, apa singkatannya? LDL itu apa? Masih ingat? Density lipoprotein. Low density gitu ya, density lipoprotein gitu ya. Nah, jadi ada di dalam sel kita gitu ya, itu reseptor gitu ya yang merupakan golongan dari lipoprotein gitu ya. Nah, jadi reseptor tersebut nanti gunanya apa? Gunanya adalah dia
berikatan dengan LDL itu sendiri gitu ya. Jadi ketika dia berikatan gitu ya, baru nanti akan memberikan efek yang lainnya ya, bisa dia memberikan sinyal atau memberikan efek secara biologi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada makromolekul, ada reseptor yang merupakan makromolekul selain protein ternyata, nah, ya, ada yang dia pure lipid gitu ya. Oh, ternyata ada juga gitu ya, walaupun kita tahu sebagian besarnya reseptor adalah protein gitu ya, tetapi ternyata ada juga reseptor yang merupakan golongan lipid. Kemudian ya reseptor protein mah udah jelas ya, ini contohnya nih, ini adalah reseptor, kalau kita biasanya bacanya reseptor G gitu ya, biasanya reseptor G yang ada di dalam kita. Kalau masih ingat kan dulu waktu belajar menggambarkan protein gitu ya. Nah, kita biasanya menggambarkan satu subunit protein itu berdasarkan kumpulan dari struktur-struktur sekundernya. Nah, mungkin masih ingat nggak kalau yang bentuknya kriwil-kriwil kayak gini, ini kira-kira struktur sekunder protein yang apa? Ya, ingat nggak? Masih ingat nggak struktur sekunder protein apa aja sih? Struktur sekunder. Ayo, protein. Coy. Ingat nggak? Primer, sekunder, tersier itu bukan? Ini hanya sekunder aja, coy. Primer, sekunder, tersier, betul. Kalau struktur sekunder protein masih ingat? Tak tanyain lah ini kalau sidang ayo. Alpha helix. Betul. Ada yang alpha helix, satu lagi. Betasid. Ada yang betasid gitu ya. Nah, biasanya kita menggambarkannya gitu ya. Kalau helix itu yang kriwil-kriwil gini kan ya, ya ingat aja helix gitu ya. Kamu sementara kalau betasid itu bisa kita menggambarkannya pakai simbol tanda panah, ingat nggak? Nah, simbol tanda panah gini kan ya, tergantung dia paralel atau anti paralel gitu ya. Nah, itu nantilah kalian baca lagi di SFD udah pernah Ibu jelaskan gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat yang ada di gambar 3, ini adalah satu subunit protein yang terdiri dari strukturnya apa nih, kriwil-kriwil, dia adalah struktur yang alpha helix. Kebetulan ya, yang Ibu kasih contoh di sini itu adalah reseptor protein yang tersusun dari struktur-struktur alpha helix. Nah, tetapi ya tidak semua reseptor harus strukturnya alpha helix gitu ya. Ya bisa jadi nanti adalah betasid atau kombinasi ya alpha helix dan betasid. Nah, kemudian kelompok yang keempat adalah ada juga reseptor yang makromolekul penyusunnya itu adalah asam nukleat. Nah, kalau kamu mendengar kata asam nukleat, masih ingat nggak? Asam nukleat dikelompokkan jadi 2 yang ada di dalam tubuh kita. Kita biasanya mengenalnya apa? Asam nukleat. DNA dan RNA ya, Bu? DNA dan RNA. Ini kamu kalau sama Pak Awan pasti kena marah nih. Kalau mau jawab aja, jangan diakhiri dengan tanda tanya. DNA dan RNA ya Bu, ya udah jawab aja asam nukleat DNA sama RNA Bu, kayak tadi ya, struktur sekunder alpha helix betasid, dan jangan balik nanya ya, gitu ya. Kalau nanti saya bilang bukan, nggak tepat gitu ya, yang yakin, belajar yakin. Nanti kalau kamu jawabnya nggak yakin ketika sidang, dimain-mainin kamu sama penguji ya. Nah itu ya, jadi tadi kalau kita kelompokkan reseptor berdasarkan makromolekulnya, ternyata tidak semua reseptor dia adalah protein gitu ya. Nah next, ini kalau misalnya kita lihat jenis reseptor itu berdasarkan cara kerjanya ya. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan cara kerjanya, ini di sini saya mengutip dari NIL 2006 gitu ya. Jadi ada 4 jenis reseptor. Nah, ada yang kita sebut sebagai agonis gate channel gitu ya. Nah, jadi agonis gate channel itu dia terdiri dari gitu ya. Jadi reseptor itu merupakan subunit protein yang membentuk pori sentral. Pori sentral itu maksudnya apa, Bu? Ya dari namanya ini channel. Channel itu berarti dia apa? Membentuk seperti terowongan gitu ya. Nah, itu cara kerjanya dia yang pertama. Yang kedua adalah cara kerjanya, berdasarkan cara kerjanya itu ada yang kita sebut sebagai G protein coupled reseptor. Ya tadi GPCR itu yang Ibu gambarkan di sini ya, reseptor GPCR. Nah, jadi reseptor itu adalah reseptor yang mengikat protein G ya. Reseptor ini berkaitan dengan
respon fisiologis di dalam tubuh kita. Nanti kita sama-sama lihat videonya ya, cara kerjanya gimana. Kemudian ada yang disebut sebagai reseptor inti, gitu ya. Nah, jadi kalau reseptor inti itu nanti cara kerja dia adalah untuk mengaktifkan proses gitu ya. Nah, jadi biasanya reseptor inti itu dia akan membentuk ligan ya, nah, di sini contohnya dan hormon tiroid gitu ya. Nah, keberadaan ligan tersebut nanti yang sebagai aktivator gitu ya, beberapa protein yang terlibat dalam proses sintesis protein gitu. Ya, itu yang kita sebut sebagai reseptor inti. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut sebagai kinase link reseptor gitu ya. Nah, jadi ini adalah reseptor yang permukaannya mempunyai aktivitas tirosin kinase intrinsik. Nah, kalau intrinsik itu artinya dia terdapatnya itu adalah di dalam sel itu sendiri. Ya, nah mungkin kalau Bu Ayu ngejelasinnya cuma dengan kata-kata gini, kamu nggak bisa kebayang ya, Bu, cara kerjanya seperti apa sih? Nah, kita coba sama-sama nonton dulu video yang ini ya, biar kamu terbayang. Oke, ini aku akhiri dulu. Terus kalau ini aku share-nya sini, nanti boleh sambil dicatat nih yang kamu dapat dari video. Nanti Ibu pengen kalian coba ceritakan cara kerjanya seperti apa sih. Windows share. Apa yang terlihat di layarmu? Reseptor in under 5 minutes. 5 minutes, oke ya. Ini suaranya nggak tahu akan kedengaran nggak nih? Kedengaran suaranya nggak? Terdengar, Bu. Suaranya? Oke, ya coba kita lihat dulu ya.
Oke, udah cukup jelas ngelihat videonya atau perlu diulang lagi? Halo? Perlu diulang, Bu. Perlu diulang lagi atau gini sambil Ibu jelaskan aja ya. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya. Nah, ini jadi fungsi ya. Jadi protein itu dia kan punya banyak sekali fungsi gitu ya. Nah, mungkin selama ini yang dibahas ketika kamu kuliah SFB, ketika kuliah DDKH gitu ya, atau kuliah yang lain itu kita membahas salah satu fungsi protein itu adalah sebagai biokatalisator atau enzim gitu ya. Nah, tetapi ternyata sebagian besar protein itu juga dia bisa berfungsi sebagai reseptor gitu ya. Nah, kalau kita lihat jenis reseptornya ada 4 tipe. Nah, kita coba lihat tipe yang pertama ya. Ini sebenarnya bukan lipid ya, ini harusnya ligand gate channel. Sorry. Jadi bukan lipid gate channel ya, ligand. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, ligand gate channel receptor. Nah, jadi sini ya, mungkin Ibu jelaskan. Nanti kita tunggu ligandnya masuk dulu. Nah, gini ya. Nah, Bu, apa hubungannya kok sama kuliah medisinal, Bu? Medisinal kan hubungannya sama obat-obatan. Nah, jadi dalam istilah ini gitu ya, yang disebut ligand itu ya bisa jadi dia adalah molekul obat kamu. Gitu ya, kan namanya molekul obat ketika dia mau bekerja itu kan artinya dia harus mencapai kepada reseptornya dulu ya yang menerima dia gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar kok ya beberapa teori tentang bagaimana sih akhirnya suatu obat itu bekerja gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud ligand di sini adalah bisa jadi itu adalah molekul obat kamu. Nah, jadi tipe yang pertama itu dia adalah cara kerjanya dengan dia sebagai ini penjaga terowongan ya. Nah, jadi cara kerjanya adalah ketika molekul obat kamu masuk gitu ya atau ligand kamu berikatan dengan reseptor, jadi yang biru itu adalah reseptor. Ya, jadi ketika ligand kamu masuk, nah dia akan memberikan sinyal gitu ya untuk si reseptor kamu itu membuka pintu gerbangnya ini ya, sehingga nanti ada gitu ya senyawa-senyawa yang bisa ditransfer dari luar mungkin ke dalam sel seperti itu. Kebayang nggak? Nah, ini biasanya yang tipenya itu yang pertama itu ada yang namanya GABA reseptor ya. Jadi reseptor GABA itu merupakan suatu neurotransmitter tuh. Jadi itu biasanya hubungannya adalah dengan saraf kamu gitu ya. Nah, itu nanti dia juga cara kerjanya mirip gitu ya. Nah, tapi ion yang masuk gitu ya kalau pada GABA reseptor itu adalah ion Cl-min gitu ya. Itu sebagai ion channelnya gitu ya. Nah, jadi tipe yang pertama adalah dia cara kerjanya adalah sebagai penjaga terowongan ini ya. Dengan cara dia membuka dan menutup terowongan. Jadi si reseptornya itu cara kerjanya seperti itu. Ini kan, ini nempel gitu kan ya. Nah, di reseptor, buka kan terowongannya kan. Nah, kalau di sini dia yang diceritakan adalah ion Na gitu ya, dan ion K gitu ya. Jadi natrium, kalium, ion ya yang ini. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah ini tipe yang kedua. Oke, jadi tipe yang kedua adalah ketika ligandnya berinteraksi dengan reseptor ya. Nah, ligandnya itu lagi-lagi tadi bisa jadi molekul obat kamu gitu kan ya. Ketika dia diterima oleh reseptor gitu ya. Nah, nanti reseptor itu dia akan mengaktifkan enzim tertentu gitu. Jadi sesuai ini kan masing-masing obat dan masing-masing reseptor itu tentu sangat spesifik gitu ya. Ya, jadi bergantung kamu ngomongnya apa. Nah, di sini Bu Ayu menjelaskannya secara umum. Jadi ada yang cara kerjanya gitu. Jadi ketika molekul obat yang sebagai ligand itu masuk ke reseptor, nah reseptornya dia akan mengaktifkan protein tertentu gitu. Ya, bisa jadi yang diaktifkan adalah protein yang memproduksi sistem imun kamu gitu ya, imunitas kamu gitu ya, atau protein yang memproduksi senyawa-senyawa lainnya yang misalnya nanti berguna untuk sebagai antivirus gitu ya, atau sebagai yang lainnya gitu ya. Nah, ini ya. Bu Ayu. Ya. Yang diaktifkan tadi enzim atau proteinnya, Bu?
yang diaktifkan enzim gitu ya. Ya enzim kan protein juga coy. Ya. Oke, Bu. Nah, jadi kayak gini. Oke, jadi kebayang ya tadi ya ketika dia nempel ke reseptor itu, nah terjadi pengaktifan gitu ya enzim gitu ya, enzim tertentu yang dibutuhkan bergantung tadi ya, bergantung siapa liganya, bergantung reseptornya apa gitu. Oke. Ini aku coba ceritakan dengan bahasa yang sederhana ya. Nah, ini ada nih reseptor G protein. Nah, kebayangkan ya, liganya nempel gitu ya. Nah, itu mengaktifkan yang namanya, jadi di sel kita ada yang namanya G protein. Ya. Nah, ya udah nanti bergantung ininya. Jadi si G protein ini gitu ya. Jadi si G protein itu nanti bisa jadi tugasnya dia adalah mengaktifasi gitu ya. Ya bisa mengaktifasi enzim atau mengaktifasi protein yang gunanya sebagai efektor ya. Nah, mungkin kalau kamu dengar atau kamu baca dari kalimatnya ya, efektor protein. Nah, berarti efektor itu dia yang memberi efek. Nah, efektor itu nanti dia dibagi jadi dua, nak. Ada yang efeknya adalah mengaktifasi, ya, biasanya kita sebut sebagai aktivator. Ada yang efeknya adalah menginhibisi, atau kita sebut sebagai inhibitor, gitu. Ya, kebayang ya. Jadi misalnya molekul obat kamu masuk, gitu ya. Nah, ternyata yang terjadi adalah reseptornya mengaktifkan G protein, gitu ya. Nah, G protein kamu itu yang nanti dia bekerjanya adalah dengan cara mengaktifasi suatu enzim, gitu ya, atau dia mengekspresikan gitu ya protein efektor. Tadi ya efektornya itu bisa sebagai aktivator atau inhibitor gitu ya. Jadi misalnya Bu suatu obat itu dia bekerja dengan bekerja atau punya aktivitas sebagai antibiotik misalnya gitu ya. Antibiotik kan hubungannya dengan biasanya menghambat suatu mikroba untuk tumbuh gitu ya. Misalnya kita berbicara, oh ini mau menekan pertumbuhan bakteri misalnya gitu kan ya. Nah, bisa jadi gitu ya. Nanti efeknya adalah, efektornya di sini bisa jadi efektor yang dihasilkan itu adalah senyawa-senyawa inhibitor gitu ya untuk menghambat proses perkembangbiakan dari bakteri gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi lagi-lagi tadi, bergantung obatnya apa gitu. Ini kita berbicara secara umum dulu. Nah, ini yang terakhir, intraselular ligand. Oke, jadi untuk yang keempat ini, itu biasanya reseptornya itu sebagian besar kita temukannya adalah di inti sel kamu, ya. Nah, jadi biasanya reseptor-reseptor tipe ini itu adalah reseptor yang kerjanya adalah mempengaruhi pada proses, bisa jadi pada proses replikasi DNA atau pada proses sintesis protein gitu ya, pada tahapan transkripsi, translasi seperti itu. Nah, ketika misalnya molekul obat kamu itu ternyata dia harus bekerjanya itu adalah masuk gitu ya. Jadi dia harus menembus dua membran ya. Yang pertama membran sel, yang kedua dia harus menembus membran inti. Nah, artinya molekul obat kamu itu juga pasti nanti akan didesain sedemikian rupa sehingga gitu ya. Jadi molekul kamu itu pasti akan punya kemampuan dia bisa menembus membran, nggak cuma satu layer gitu ya ininya ya. Tapi itu setelah menembus membran sel, dia juga harus bekerja masuk lebih dalam seperti itu. Nah, ini yang pernah saya baca, biasanya obat-obat tipe seperti ini yang dia biasanya bekerja untuk menghambat proses sintesis protein atau proses replikasi DNA seperti itu ya. Itu biasanya obat-obat tipe ini gitu ya. Dia membutuhkan dosis yang ya nanti perhitungan dosis sebenarnya ada gitu ya. Nah, tetapi ini dia membutuhkan dosis tertentu gitu ya, sehingga nanti setelah dihitung kan kamu bisa kebayangkan ya, ini dia menembusnya kan 2 lapis
gitu kan ya. Artinya bisa jadi ada molekul obat yang ternyata dia KO duluan tuh setelah nembus membran yang pertama gitu. Nah, artinya nanti dalam perhitungan semua reseptor memang bekerja secara spesifik gitu ya, tetapi biasanya tipe ini itu dia mengadaptasi mekanisme kerjanya itu seperti mekanisme kerja enzim yang lock and key ya. Mungkin pernah dengar kamu kalau lock and key itu gimana nanti syarat Pas sesuai gitu. harus benar-benar fit ya. Jadi misalnya di sini dia ada reseptor itu yang apa kuning orange gini ya. Kemudian molekul obat kamu itu yang kecil-kecil ini nak ya, yang seginam-seginam ini gitu ya. Nah jadi biasanya gitu ya cara kerjanya itu adalah ya harus benar-benar fit gitu ya antara sisi aktif dari reseptor gitu ya dengan substratnya ya atau dengan ligannya gitu ya, dalam hal ini adalah struktur obat kamu. Nah itu ya biasanya yang terjadi seperti itu. Bu, kalau yang lainnya seperti apa? Apakah semua reseptor dia bekerja dengan cara atau dengan mengadaptasi mekanisme lock and key? Nah ternyata enggak gitu ya. Ternyata ada juga reseptor yang dia mengadaptasi mekanismenya itu dengan proses induced sweet. Nah, mungkin masih ingat nggak apa bedanya lock and key dan induced sweet? Tadi kalau lock and key kan berarti dia harus benar-benar fit ya antara sisi aktif reseptor dengan struktur dari obat. Nah, kalau yang induced sweet masih ingat nggak? Apa bedanya tuh? Kalau induced sweet kayak gimana? Adakah yang masih ingat atau lupa? Induced sweet. Apa bedanya dengan lock and key? Ayo. Lock and key itu tidak bergantung sama situs aktif dan substrat. Kalau yang induced fit itu dipengaruhi oleh substrat, Bu. Dua-duanya dipengaruhi, coy. Masih kurang. Ayo, coba mungkin ada jawaban lain. Ayo. Kalau dibilang, Bu, ini tidak dipengaruhi sisi aktif reseptor dengan dengan struktur ligan, enggak, pasti dipengaruhi. Coba lagi nih, dengan bahasa yang lainnya, coba ada yang mau mengungkapkan, silakan. Jangan takut ini, boleh dicoba, ayo. Ini diem apa lupa kamu coy? Induced sweet sama kalau lock and key tadi udah benar tuh. Tadi siapa tuh ya tadi yang jawab ya? Yang Catherine, Bu. Catherine. Yang induced sweet lupa, nyerah. Dia berperan dalam bentuk akhirnya ya, Bu. Bagaimana? Gimana tuh? Berperan dalam bentuk akhirnya. Gini deh, aku jelasin aja ya. Jadi apa sih bedanya lock and key dengan induced sweet? Jadi kalau tadi lock and key itu artinya dia benar-benar fit ya nak ya. Jadi kayak struktur dari situs aktif atau sisi aktif reseptor gitu ya dengan struktur dari ligannya itu dia harus benar-benar pas gitu. Ya kayak gembok sama kunci ya gitu ya. Jadi kayak gembok sama kunci itu ya lekukan kunci kamu gitu ya sama lubang yang ada di gemboknya itu harus benar-benar pas gitu. Itu kalau yang lock and key. Tetapi kalau yang induced sweet itu seperti ini. Di awalnya gitu ya. Jadi bisa jadi antara sisi aktif kamu dengan struktur ligan itu bisa jadi awalnya itu dia nggak fit loh nak. Nah, tetapi ketika dia sudah mendekat, dia akan berinteraksi. Nah, itu tuh bisa kerap gitu. Kebayang nggak bisa kerap. Jadi, dia akan menyesuaikan gitu ya, konformasi dari reseptor itu, dia akan menyesuaikan dengan struktur ligannya gitu. Nyambung nggak? Makanya disebutnya adalah induced sweet. Ya, kalau lock and key kan seolah-olah kaku tuh dari awal emang harus fit gitu ya. Nah, tetapi kalau induced fit itu dia sedikit lebih fleksibel gitu ya. Mungkin di awalnya dia kayak kelihatan wah kok kayaknya ini nggak masuk nih gitu ya. Nah, tetapi ketika dia sudah mungkin di jarak tertentu dia akhirnya bisa berinteraksi gitu ya. Nah, kemudian sisi aktif dari reseptornya gitu ya, dia akan menyesuaikan gitu ya dengan struktur dari
ligan gitu ya. Lagi-lagi ya, ligan di sini yang dimaksud adalah struktur dari obat kamu gitu. Bisa dipahami? Sampai sini? Udah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, silakan deh. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan dulu sebelum saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ini aku stop share dulu ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Langsung open mic aja ya kalau ada yang mau tanya ya. Masih cukup? Jelas? Bisa lanjut? Halo? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas, oke. Nah, nih kita lanjut ya. Jadi tahapan interaksi obat dengan reseptor gitu ya, itu diawali dengan tahapan yang pertama adalah pembentukan kompleks dulu nih ya. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari interaksi obat dengan reseptor itu rada-rada mirip ya, seperti interaksi antara enzim dengan substrat gitu ya. Jadi ya enzim itu kamu membayangkannya yaitu reseptornya gitu ya. Substratnya di sini adalah ligan atau molekul obat kamu gitu ya. Jadi tahapan yang pertama adalah tahapan pembentukan kompleks obat dengan reseptor gitu ya. Nah, baru tahap berikutnya adalah adanya interaksi tersebut menyebabkan konformasi makromol dari protein reseptor kamu itu dia ya mungkin saja berubah gitu ya, sehingga akhirnya timbullah respon biologis gitu ya. Nah, jadi tahapannya itu ya harus berinteraksi dulu antara obat dengan reseptor, baru kemudian bisa kita lihat bagaimana efeknya gitu ya terhadap respon biologis yang akhirnya dihasilkan gitu. Nah, ini udah pernah dibahas sebelumnya gitu ya. Jadi ketika obat dengan reseptor itu dia berinteraksi, tentu saja dia akan berinteraksi dengan ya interaksi-interaksi yang pernah kamu pelajari waktu kidas gitu ya. Nah, contohnya kayak gini, misalnya kayak tadi kita melihat kalau ternyata sebagian besar reseptor obat itu dia adalah molekul protein gitu kan ya. Nah, kamu mungkin tahu kalau protein berarti dia tersusun dari apa, Nak? Kalau protein penyusunnya siapa? Molekul-molekul kecil penyusun dari suatu protein. Asam amino. Asam amino gitu kan ya. Nah, mungkin kamu masih ingat ya. Jadi dari sekian banyak asam amino, nanti kan masing-masing asam amino yang membedakannya itu adalah rantai sampingnya. Ya enggak? Nah, jadi contohnya nih, ada asam amino yang rantai samping OH misalnya ya. Oh, ada asam amino yang punya rantai samping gugus amin di sini ya. Kemudian ada asam amino yang ternyata rantai sampingnya sifatnya hidrofob, ada yang sifatnya ada yang sifatnya nonpolar, ada yang sifatnya polar gitu ya. Ada yang ternyata mengandung gugus COOH seperti itu ya. Nah, adanya gugus-gugus pada rantai samping asam amino itulah yang dimanfaatkan gitu ya oleh protein reseptor untuk berinteraksi dengan senyawa-senyawa obat gitu ya. Jadi interaksinya apa aja ya? Banyak gitu ya. Interaksinya bisa dengan menggunakan ikatan ion gitu ya. Ada yang dengan ikatan hidrogen gitu ya. Ada yang dengan interaksi van der Waals seperti itu ya. Ada yang mungkin kamu kenal ada yang namanya interaksi hidrofobik gitu ya. Nah, itu macam-macam lah yang udah pernah kamu pelajari lah gitu ya. Ini kan banyak yang ngambil ini masih tingkat akhir kan ya. Nah, jadi nggak perlu saya jelaskan satu-satu ya. Jadi interaksi-interaksinya gitu. Nah, tetapi nanti yang perlu kamu ingat adalah ternyata interaksi antara obat reseptor gitu ya, itu nanti ada beberapa interaksi yang sifatnya reversible, ada beberapa interaksi yang sifatnya irreversible. Itu juga sangat bergantung dengan karakter dari si obatnya. Gitu ya. Nah, tetapi yang kita harapkan sebenarnya kan kalau yang kita harapkan itu nanti ketika obat sama reseptor dia sudah berinteraksi. Gitu ya. Dia menimbulkan respon biologis gitu ya. Nah, setelah respon biologisnya sudah, kemudian mungkin sakitnya sudah reda gitu ya. Jadi kan yang diharapkan adalah ikatan antara obat dengan reseptor itu dia kemudian lepas gitu. Nyambung nggak? Jadi yang diharapkan itu dia sifatnya reversible, ikatan antara obat dengan reseptor. Jadi bisa nyatu, bisa lepas, bisa nyatu, bisa lepas gitu ya. Nah, tetapi ternyata ada juga sebagian obat itu yang interaksi antara obat dengan reseptornya sifatnya irreversible gitu. Artinya irreversible apa? Artinya ketika dia sudah berinteraksi ya udah terus-terusan aja diikat. Nah, biasanya obat-obat tipe
interaksi yang irreversibel antara obat dengan reseptor itu saya pernah membacanya itu sebagian itu adalah contohnya obat-obat yang digunakan untuk terapi kanker misalnya seperti itu ya. Jadi mungkin kalau terapi kanker itu kan harus efek kerja obatnya gitu ya, itu kan biasanya harus dalam waktu yang lumayan panjang gitu ya, lebih panjang dibandingkan mungkin obat-obat pada umumnya gitu ya. Nah makanya desain interaksi antara obat dengan reseptornya itu dia didesain interaksinya adalah irreversible seperti itu ya. Nah ini tadi saya sudah sempat membahas ya, kalau reseptor kamu dia merupakan protein, artinya nanti ada peran dari rantai samping asam amino penyusun dari suatu reseptor itu gitu ya. Nah rantai samping dari asam amino itu dimanfaatkan gitu ya untuk berinteraksi dengan molekul obat gitu ya. Nah jadi ini mirip kalau kamu mungkin ingat cerita waktu di SFB ya, belajar bagaimana cara kerja enzim kan punya sisi aktif gitu kan ya. Nah nanti kan ada yang kita sebut sebagai residu asam amino yang ada di sisi aktif. Nah jadi ya di reseptor juga kayak gitu, jadi nanti ada residu pada reseptor yang dia merupakan residu kunci gitu ya. Artinya residu kunci adalah di asam amino nomor sekian itu ternyata adalah asam amino yang berperan pada proses interaksi antara obat dengan reseptor. Nah, biasanya itu juga yang akhirnya dikembangkan gitu ya. Jadi ketika orang mau mendesain obat gitu ya, nah itu biasanya menyesuaikan gitu ya. Jadi misalnya, ini gimana ya caranya biar interaksinya dia dapat nih gitu ya. Gimana caranya misalnya ya suatu penelitian dia sudah berhasil melaporkan gitu ya. Ini ada reseptor gitu ya untuk obat sebagai antihistamin misalnya seperti itu ya, atau obat anti itu. Nah, kemudian biasanya itu desain obat itu dilakukan secara komputasi dulu ya. Secara komputasi itu biasanya dilihat gitu ya. Ini gugus-gugus apa nih gitu ya yang berpotensi nanti dia bisa membentuk interaksi dengan reseptor obat gitu. Nah, baru kemudian mungkin secara in vitro gitu ya, baru dilakukan desain obat. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi kita mengetahui dulu molekul targetnya dari protein reseptornya itu. Gitu. Nah, ini ya jenis-jenis ikatannya antara obat dengan reseptor. Rasanya ini Bu skip aja ya. Ini kan nggak perlu dijelaskan lagi ya. Rasanya Pak Awan pernah menjelaskan. Ada ikatan kovalen ya, ada ikatan ionik, kemudian ada interaksi ion dipol ya. Ada dipol-dipol, ada ikatan hidrogen gitu ya, ada transfer muatan gitu ya. Nah inilah nanti silakan dipelajari lagi ya. Atau misalnya kalau butuh rekamannya nanti akan saya kirimkan ya. Saya rasanya lupa ya yang kemarin-kemarin nggak saya kasih rekamannya. Oke, ini ada interaksi hidrofobik, kemudian ini adalah gaya London ya, seperti itu. Oke, nyampe sini dulu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Masih cukup jelas? Monggo silakan. Kalau ada yang mau nanya langsung open mic aja ya. Saya soalnya nggak bisa ngelihat kalau kalian raise hand. Silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Masih ada mahasiswanya nggak nih? Masih, Bu. Masih. Udah jelas? Belum ada pertanyaan, Bu. Oh, belum ada pertanyaan. Oke. Kalau belum ada, Ibu lanjutkan ya. Nah, ketika ada interaksi antara obat dengan reseptor gitu ya, nah nanti biasanya kita mengenal ada satu istilah. Nah, istilahnya namanya adalah afinitas ya. Mungkin dulu kalau belajar sifat-sifat unsur ya dalam tabel periodik kamu ingat ya ada yang namanya afinitas elektron gitu ya. Nah, tetapi afinitas dalam hal ini gitu ya. Jadi interaksi antara obat dengan reseptor itu nanti ada yang kita sebut sebagai afinitas. Afinitas itu adalah kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptornya gitu ya. Artinya kalau misalnya suatu obat ternyata dia punya afinitas yang besar gitu ya. Artinya dia kemampuan untuk obat tersebut berikatan dengan reseptor itu sangat kuat gitu ya. Nah, kalau afinitasnya dia kecil gitu ya, berarti dia kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptornya itu adalah lemah seperti itu. Nah,
Jadi afinitas itu nanti sangat dipengaruhi oleh ya jenis-jenis interaksinya tadi, nah gitu ya, jenis ikatan antara obat dengan reseptor gitu. Nah jadi yang paling kuat itu ya nanti kalau ikatan antara dengan reseptornya itu dia melalui interaksi kovalen ya. Jadi interaksi kovalen itu dia adalah interaksi yang sangat interaksi yang sangat kuat gitu ya. Nah, tadi yang seperti Bu Ayu ceritakan. Jadi biasanya kalau dia punya afinitas yang tinggi gitu ya antara obat dengan reseptor, itu kebanyakan kasus gitu ya. Itu mekanisme reaksinya atau reaksinya itu berlangsungnya adalah irreversible ya. Artinya dia kalau udah nempel, obat udah nempel di reseptor, udah dia akan nempel aja terus ya, biasanya dalam selang waktu yang cukup lama gitu ya. Nah ini yang tadi saya ceritakan, biasanya obat-obat yang punya afinitas yang tinggi gitu ya, atau yang dia berinteraksi secara kovalen itu biasanya obat-obat yang digunakan untuk terapi gitu ya, yang dia harus menimbulkan efek biologisnya itu dalam kurun waktu yang cukup lama seperti itu ya. Itu biasanya dia akan terikatnya itu secara kovalen. Nah kemudian yang kedua itu adalah elektrostatik ya. Nah jadi ini sebenarnya elektrostatik itu ikatan ion ya. Nah jadi jenis ikatan ini sebenarnya yang paling umum ya, yang paling umum kita temui gitu ya kalau ada obat berinteraksi dengan reseptor gitu ya. Jadi sebagian besar itu adalah jenis interaksinya adalah elektrostatik gitu. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin ikatan ion dia cukup kuat gitu ya. Nah tetapi dia nggak lebih kuat daripada ikatan kovalen gitu ya. Jadi dia cenderung lebih lemah lah kalau dibandingkan ikatan kovalen seperti itu. Nah yang lebih lemah lagi gitu ya itu adalah interaksi hidrofobik gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari namanya hidrofob ya. Kalau hidrofob itu berarti apa? Dia senyawanya atau interaksinya mengandalkan gugus-gugus yang polar atau gugus-gugus yang non polar nih kalau hidrofobik. Oi, ada orangnya tidak. Polar, Oi. Bu. Iya, ini kayaknya udah lelah banget ya dari kimia. Apa ada yang ngambil itu nggak? Ada yang ngambil organologam nggak? Pagi organologam, siang kimia organik fisik, sorenya dihajar sama medisinal. Mabok kamu hari ini, Nak. Ada yang kuliah 3-3 nyari nih? Siapa? Aku. Ada, Bu. Ada. Gimana, kamu udah kelingan belum? Lumayan, Bu. Lumayan, Bu. Ya, sabar ya, Nak ya. Sampai habis slide ini aja. Nah, ini masalahnya slide aku habisnya kapan ya? Ya udah, ditunggu aja ya. Nah ya, jadi kalau hidrofobik sesuai dengan namanya lah, hidrofobia ya. Berarti yang kayak gimana nih? Polar apa non polar? Oi. Polar, Bu. Tak ketawain kamu. Aduh, hidrofobik loh, Nak. Hidro itu ya anggaplah hidro air misalnya gitu ya. Fobia sama air. Air itu polar apa non polar? Air polar, Bu. Air polar. Polar. Berarti kalau hidrofobik polar apa non polar? Non-polar, Bu. Yes, ya non polar dong, Nak, ya. Nah, jadi biasanya interaksi hidrofobik itu dia terjadi gitu ya, apabila gitu ya, pada reseptornya itu yang terlibat adalah gugus-gugus non polar gitu ya. Kemudian senyawa obat kamu yang terlibat untuk berinteraksi itu adalah gugus-gugus yang non polar juga. Nah, tetapi interaksi hidrofobik itu sebenarnya nggak hanya terjadi antara obat dengan reseptor gitu ya, tetapi interaksi ini juga bisa terjadi antara molekul obat gitu ya dengan membran sel kamu gitu ya. Jadi Pak Awan mungkin udah pernah cerita ya. Jadi ketika kita mau mendesain obat, kan kalau kamu ngelihat karakteristik dari membran sel kita, gitu ya. Nah, misalnya gini ya. Aduh, kayak martabak tapi susah aku bikinnya. Aduh, nah gini ya. Oke, mungkin masih ingat nggak kalau yang bulat-bulat itu biasanya kita sebut dia apa? Sebagai sisi yang polar apa yang non polar? Yang bulat-bulat. Coy. Fosfolipid bilayer. Polar, Bu. Ya, yang polar. Ini kan sisi yang polar ya. Sementara yang ekornya ini yang disembunyikan itu adalah sisi-sisi non polar gitu kan ya.
Nah, artinya molekul obat kamu, Nak, kalau targetnya dia adalah harus masuk ke dalam dinding sel, artinya molekul obat kamu didesain harus bisa berinteraksi dengan membran sel kamu atau dengan dinding sel kamu. Artinya dia harus bisa gitu ya, berinteraksi dengan gugus-gugus yang hidrofobik dan gugus-gugus yang hidrofilik gitu. Ya, makanya kalau mendesain obat itu kemarin Pak Awan ngajarin kan ya, ada yang kita sebut sebagai koefisien partisi ya. Heeh. Ya nggak? Ingat nggak minggu lalu? Apa 2 minggu yang lalu? Ora ingat jangan-jangan. Ingat nggak yang ada nilai log P lo, Nak? Oi, ingat ora? Wah, ini mabuk semua jangan-jangan ini ya. Tuh, kuliah Pak Awan ini ya. Nah, nanti baca lagi ya. Nah, gitu log P itu nanti kaitannya adalah dengan itu, Nak ya. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana sih kemampuan obat untuk bisa berinteraksi secara hidrofobik dan hidrofilik gitu ya. Apalagi ketika dia menembus membran sel. Gitu. Nah, ini tadi ngomongin afinitas. Nah, nih jadi biasanya nanti kita untuk mengukur gitu ya afinitas dari atau kekuatan interaksi antara obat dengan reseptor gitu ya, itu biasanya kita nyatakan dengan yang namanya konstanta disosiasi gitu ya. Nah, mungkin kamu kalau ingat kurva konstanta disosiasi ini ingat nggak sih sama kurva antara aktivitas enzim dengan banyaknya substrat. Nah ya, nah ini drug concentration gitu ya. Jadi ini konsentrasi dari obatnya. Obat itu di sini sebagai ligan. Kalau kita menganalogikan kayak enzim, berarti dia adalah sebagai substratnya gitu ya. Nah ini adalah yang sumbu Y-nya gitu ya. Itu adalah kekuatan ikatannya ya, atau yang nanti kita kenal dengan ada yang namanya konstanta disosiasi seperti itu. Nah, tapi ini mungkin saya tidak akan mengajarkan kalian bagaimana cara menghitung gitu ya nilai konstanta disosiasi dari suatu obat gitu ya. Itu rasanya itu udah ke farmakokinetik ya ininya ya. Nah, itu bukan bidang saya deh gitu ya ininya. Nah, mungkin di sini aja nih, Nak. Nah, nanti kita akan mengenal gitu ya, bagaimana sih sifat molekul itu terhadap reseptor obat. Nah, ini mungkin pernah dijelaskan oleh Pak Awan, ya, ada yang memberikan efek gitu ya, atau yang kita sebut sebagai molekul agonis, ada yang kita sebut sebagai molekul antagonis gitu. Nah, bedanya apa? Bisa dibaca di sini ya. Jadi, kalau misalnya molekul obat kamu itu dia disebut sebagai agonis gitu ya. Nah, artinya dia fungsinya adalah mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan sinyal, gitu. Ya, jadi kayak tadi misalnya ya, ketika dia nempel pada reseptor, gitu ya, kalau dia bersifat sebagai agonis, gitu ya, artinya dia akan membuat reseptor tersebut menghasilkan sinyal-sinyal tertentu, gitu ya, untuk sel kamu, gitu ya. Itu mungkin saja nanti mengaktifkan enzim tertentu gitu ya, atau mengaktifkan protein-protein tertentu yang bekerja untuk memberikan efek biologis tadi gitu ya. Nah, itu kalau yang agonis ya, artinya kalau dia yang bekerja secara agonis dia mengaktifkan reseptor ya. Nah, kalau antagonis itu adalah ketika molekul obat kamu gitu ya, waktu dia berikatan dengan reseptor, nah dia itu nggak akan mengaktifkan reseptor gitu ya. Nah, jadi ya sesuai dengan namanya antagonis ya. Jadi antagonis itu adalah molekul yang mengganggu kerja agonis gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi biasanya obat-obat tipe ini dia akan menghambat atau mengurangi aksi agonis. Bu, emangnya ada, Bu, obat yang sifatnya antagonis? Ya ada gitu. Jadi misalnya seperti ini, misalnya ya. Misalnya ada protein reseptor tertentu gitu ya. Di sini ada protein reseptor gitu ya. Nah, oke, jadi biasanya sih, Nak, kalau kita udah ngomongnya protein reseptor itu dia nggak cuma punya satu sisi pengikatan ya. Biasanya protein-proteinnya itu sifatnya allosterik ya, artinya dia punya lebih dari satu sisi pengikatan gitu ya. Nah, seandainya misalnya protein reseptor kamu itu juga adalah protein yang
berfungsi untuk memberikan, misalnya ya, ini memberikan sinyal-sinyal untuk pertumbuhan sel. Nah, misalnya gitu ya, pertumbuhan sel. Nah, artinya kan ketika ada ligan, nah ligan kamu itu bukan obat yang ini ya, misalnya ada ligan lain, atau ini adalah senyawa aktivator gitu ya. Nah, ketika dia nempel gitu ya, nah protein ini memberikan sinyal gitu ya untuk pertumbuhan sel ya. Artinya ketika dia nempel gitu ya, dia memberikan sinyal, ayo sel, kamu segera membelah diri misalnya kayak gitu. Gitu ya. Nah, untuk obat-obat yang misalnya misalnya lah, Ibu ambil contoh aja, dia salah satu fungsinya adalah untuk menghambat pertumbuhan virus atau misalnya menghambat pertumbuhan bakteri gitu ya. Nah, artinya obat tersebut dia justru harus bersifat antagonis kan. Antagonis itu maksudnya gini, keberadaan obat tersebut dia akan mengganggu nih ligan aktivator ini gitu loh nak, gitu ya. Jadi misalnya Ibu kasih ya, obat kamu yang bersifat atau yang bekerja secara antagonis gitu ya. Nah ini misalnya obat kamu, ya ini misalnya molekul obat kamu. Obat kamu itu emang sebagai misalnya antivirus misalnya gitu ya. Nah artinya ketika dia bekerja itu emang bekerjanya adalah untuk menghalangi aktivator gitu ya dari protein pertumbuhan tersebut gitu. Nyambung nggak? Jadi dia justru menghambat biar protein pertumbuhannya itu nggak nempel. Protein pertumbuhannya itu dia nggak memberi sinyal untuk selnya membelah diri gitu. Nyambung nggak? Itu yang dimaksud dengan kerjanya yang antagonis. Aku berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, tapi bisa dipahami nggak? Kayak gini. Bisa, Bu. Berarti Bisa, Bu, ya? antibiotik itu juga bisa masuk ke antagonis dong, Bu? Iya, bisa jadi gitu. Jadi emang bergantung jenis obatnya. Nah, gini lagi-lagi ya. Antibiotik, antivirus gitu ya misalnya, itu tidak semuanya bekerjanya adalah dengan cara menghambat protein pertumbuhan misalnya gitu kan ya. Bisa jadi dia nanti cara dia bekerjanya adalah dengan menghancurkan dinding sel bakteri, misalnya gitu kan ya. Atau dia dengan cara mengganggu replikasi DNA-nya gitu. Nah ini dalam hal ini gitu ya, Ibu memberikan contoh adalah ketika misalnya antibakteri gitu ya, itu dia bekerja dengan cara mengganggu protein pertumbuhan sel gitu. Nyambung? Ngerti? Halo? Kebayang nggak? Ngerti, Bu. Ya, jadi nanti kalau kamu ngomongin Bu, kalau mekanisme obat sebagai antibakteri, antivirus, apakah semuanya dengan cara mengganggu protein pertumbuhannya? Ya enggak, gitu. Ya bergantung nanti ya, dan itu tergantung senyawanya. Kayak contohnya gini, tahun 2015 itu kan saya waktu penelitian S2 gitu ya, itu kan mengekstrak gitu ya, mengekstrak rumput laut gitu ya untuk tahu senyawa aktifnya. Nah ternyata senyawa aktifnya itu adalah senyawa fiofitin gitu ya. Nah di tahun 2015 itu waktu saya cari papernya waktu itu ya, itu belum ada yang melaporkan bagaimana cara kerja senyawa fiofitin. Fiofitin itu sebagai antibakteri gitu ya, dari penelitian yang saya lakukan. Nah ternyata di tahun berapa ya, kalau salah 2017 apa 2018 saya pernah tuh search googling gitu ya di Google Scholar, ternyata udah ada yang melaporkan bahwa senyawa fiofitin dia bekerja sebagai antibakteri itu bukan dengan cara merusak dinding sel atau bukan dengan cara merusak protein pertumbuhan, tetapi dia dengan cara mengganggu pada tahap replikasi DNA. Nah gitu-gitu loh nak ya. Jadi nanti cara kerjanya itu ya macam-macam gitu ya. Nah ini cuma salah satu contoh kerja antagonis gitu ya, suatu obat gitu ya di dalam sel kamu. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Masih cukup? Aman? Bisa lanjut? Coy. Aman, Bu. Bisa, lanjut. Oke. Gitu dong. Nah ini ya. Jadi yang tadi Ibu bilang, reseptor itu biasanya sebagian besar reseptor itu dia nggak cuma punya satu sisi pengikatan ya, tapi biasanya reseptor-reseptor itu dia merupakan protein-protein yang sifatnya allosterik ya. Allosterik itu artinya dia punya lebih dari satu sisi pengikatan gitu ya. Nah ini contohnya, jadi misalnya molekul obat kamu gitu ya, dia sebagai bekerja sebagai agonis gitu ya.
Ya, artinya ketika dia nempel di protein reseptor gitu ya, nah kemudian ya protein reseptor tersebut memberikan sinyal gitu ya untuk akhirnya timbullah efek biologis dari obat tersebut gitu ya. Nah, tetapi gitu ya bisa jadi nanti kita akan menemukan gitu ya kalau molekul obat kamu dia cara kerjanya itu tidak sebagai agonis ya nak ya, tetapi dia bekerja sebagai kayak tadi antagonis ya. Nah, di sini dia misalnya dia bersifat sebagai kompetitif inhibitor. Gitu. Artinya apa? Ya, tadi yang seperti Ibu sampaikan gitu ya. Misalnya ada molekul lain yang dia harusnya ligannya nempel di suatu protein reseptor gitu ya. Nah, tetapi gara-gara ada obat kita, nah namanya dia kompetitif inhibitor. Jadi dia memperebutkan tempat yang sama gitu ya dengan ligan lain gitu, nyambung nggak? Nah, jadi keberadaan obat kamu itu justru akan menghambat protein untuk memberikan sinyal-sinyal tertentu, gitu, ya. Nah, ada juga gitu ya molekul obat kamu yang dia bekerja sebagai allosterik aktivator. Nah, jadi dia kerjanya terikatnya itu nggak di sisi aktifnya, nak. Ya, kalau tadi kayak agonis, antagonis itu dia kerjanya di sisi aktifnya. Bedanya adalah kalau agonis itu dia yang memberikan efek positif, ya artinya keberadaan molekul obat dia akan merangsang reseptor memberikan sinyal untuk respon biologis, gitu ya. Nah, sementara kalau yang yang antagonis dia itu adalah memberikan efek negatif ya. Nah, artinya ketika dia nempel di reseptor itu justru reseptornya tidak akan memberikan sinyal gitu ya terhadap efek tertentu gitu. Nah, ada juga molekul obat yang kerjanya itu adalah nggak di sisi aktifnya, tapi dia di sisi lainnya ya, atau kita sebutnya biasanya allosteric site ya. Jadi misalnya ini kita sebut sebagai sisi aktif. Nah, jadi kalau beberapa protein yang sifatnya allosterik, dia tuh punya sisi lain. Nah, ini Ibu anggap aja lah ya, ini namanya adalah sisi allosterik. Gitu ya. Nah, ada molekul obat yang dia adalah sebagai aktivator gitu ya. Artinya dia nggak langsung kerja di sisi aktif, tapi dia di sisi allosterik. Tetapi keberadaan obat tersebut dia adalah sebagai aktivator. Gitu. Artinya kalau molekul obatnya nempel, berarti dia protein reseptornya itu akan memberikan akan semakin aktif memberikan sinyal gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang dia nempelnya di sisi allosterik tapi sebagai allosterik inhibitor. Jadi malah justru ketika dia nempel di sisi allosterik, dia akan membuat protein reseptornya tidak akan memberikan sinyal gitu ya untuk respon biologis gitu. Kebayang nggak ya? Cin nggak nih kamu jenis interaksinya? Jadi obat itu nanti macam-macam ya cara kerjanya. Ada yang kerjanya di sisi aktif, ada yang kerjanya di sisi allosterik gitu ya. Yang kerja di sisi aktif tadi itu agonis sama antagonis. Ya, tinggal lihat aja. Kalau agonis yang dia memberikan efeknya positif, kalau yang antagonis dia memberikan efeknya negatif. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang cara kerja obatnya dia nempelnya adalah di sisi allosterik, bukan di sisi aktifnya gitu. Nah, ada yang sebagai allosterik aktivator, ada yang sebagai allosterik inhibitor. Gitu. Kebayang? Nah, aku? Halo? Pusing nggak? Mumet ora gue? Masih agak bingung Bu bedainnya. Oke. Masih agak bingung bedainnya. Jadi gini deh ya, coba aku bisa gambar nggak ya aku ya? Oke, masih banyak lagi ya. Bu Ayu ada 26 slide. Ini baru nyampe slide 19. Mampok nggak kamu nih? Oke, nah gini ya. Ibu ambil contoh ya. Mudah-mudahan bisa di ini ya. Tadi kan gini, tadi kan jenis obat gitu ya. Obat kamu itu ada yang nempelnya itu pada sisi aktif reseptor gitu ya. Reseptor, ada yang nempelnya pada sisi allosterik reseptor. Nah, nyampe sini dulu. Masih Cun? Ya. Ya, oke, Cun. Nah, yang sekarang satu-satu yang nempel di sisi aktif reseptor. Tadi ada yang kita sebut sebagai molekul yang agonis, gitu kan ya. Ada yang kita sebut sebagai molekul yang antagonis.
antagonis. Nah, gini dulu ya. Oke, nah kalau yang agonis itu gimana Bu? Yang agonis, nah anggaplah ini adalah reseptor. Reseptor, ini adalah sisi aktifnya ya. Ya, ini adalah sisi aktif ya dari reseptor. Nah, jadi nanti gini nak, yang bersifat agonis ketika obat kamu nempel di sisi aktif, anggaplah gini ya, ini molekul obat kamu nih. Nih, ini obat kamu. Nah, ketika dia nempel di sisi aktif, maka protein reseptor kamu itu, protein reseptornya, dia akan memberikan sinyal untuk kemudian menghasilkan respon biologis. Respon biologis. Tuh, Bu, contohnya seperti apa? Oke, misalnya ya, aku kasih contoh kayak gini deh. Ntar ambil contohnya yang enak dipahami itu. Oke, anggaplah gini, kamu pernah dengar nggak kalau di sel darah putih kamu kan ada yang kita sebut sebagai sel T ya, yang untuk antibodi, ya, ingat nggak? Pernah dengar? Ya, Iya, misalnya, pernah, Bu. misalnya protein antibodi gitu ya, protein antibodi. Nah, antibodi itu kan berarti nanti dia yang tugasnya untuk perang lah, ibaratnya ya, melawan penyakit yang masuk ke dalam sel-sel kamu gitu ya. Nah, jadi contoh kerja agonis itu kayak gini. Ketika gitu ya, ini ada protein reseptor ya, protein reseptor. Kemudian masuklah ya obat agonis, ya, gitu kan ya. Nah, protein reseptor kamu itu memberikan sinyal untuk apa? Misalnya salah satunya ya, ini sebagai contoh aja, untuk mengaktifkan protein antibodi, gitu ya. Cun nggak? Jadi keberadaan obat kamu yang nempel di protein reseptor memberikan sinyal, ayo protein antibodi bekerja, misalnya kayak gitu. Kamu nggak? Nah, artinya kalau protein antibodi kamu kerja, cek gitu ya, perang dia. Nah, kita akan mungkin kita akan akhirnya merasakan ya respon biologis sel kita gitu. Oke, ngerti? Yang agonis, jadi keberadaan dia, gitu ya, merangsang respon yang positif ya, kayak gini. Protein antibodi. John nggak? Iya, Bu. Oke, nah sekarang yang antagonis. Oke, yang antagonis gini nak, jadi bukan berarti yang antagonis itu berarti oh ini pasti sifatnya jahat gitu ya karena antagonis itu. Enggak gitu, justru karena sifatnya antagonis itulah yang kita manfaatkan gitu ya untuk menghambat gitu ya suatu proses gitu. Contohnya kayak tadi misalnya yang antagonis ya. Kalau antagonis itu kan berarti gini. Ini protein reseptor kamu gitu kan ya. Ini sisi aktifnya. Nah, kemudian ada molekul obat. Ini kemarin tuh sama Pak Awan nggak dijelasin detail gitu kan ya? Emang kayaknya tugas saya untuk ngejelasin detail ini soalnya. Enggak kan? Belum kan? Apa Pak Awan udah pernah jelasin? Belum, Bu. Oh, belum kan ya? Nah, ini karena bagian saya nih menjelaskan detailnya. Nah, gini ya. Jadi ada obat. Dia nempel di sisi aktif gitu ya dari protein reseptor. Nah, ketika obat kamu nempel, nah, efek antagonisnya itu adalah nanti protein reseptornya itu dia tidak memberikan sinyal gitu ya untuk respon biologis sel gitu ya, respon biologis. Nah, contohnya gimana Bu? Contohnya ya, misalnya ini ada protein reseptor gitu ya, yang dia itu memberikan sinyal gitu ya terhadap protein pertumbuhan misalnya, protein pertumbuhan. Oke. Nah, tapi ini kita ngomonginnya adalah gitu ya, protein pertumbuhannya itu misalnya protein pertumbuhan pada mikroba, pada bakteri gitu. Kan enggak? Jadi ketika protein reseptor itu memberikan sinyal, maka gitu ya terjadilah pertumbuhan pada mikroba kamu gitu. Oke. Nah, Bu, antagonis itu nanti gimana gitu ya. Nah, antagonis itu gini, Nak, ya. Kan protein reseptor itu namanya protein reseptor, pasti dia menerima gitu ya, ligan kan sebagai pemberi sinyal gitu ya. Nah, misalkan ada ligan yang seharusnya nih,
Nah, Ibu gambarkan di sini contohnya ligan warna hijau gitu ya. Nah, harusnya itu ligannya nempel. Ketika ligan nempel, protein reseptornya dia memberikan sinyal, oh ayo kita selnya bertumbuh gitu ya, membelah diri gitu. Nah, harusnya kayak gitu, nak. Nah, tetapi obat kamu yang sifatnya antagonis itu nanti gini, dia itu sebagai inhibitor kompetitif ya. Jadi obat kamu itu keberadaan obat kamu, dia nendang ini nak, seret. Nah, akhirnya si ligan yang harusnya kerja itu digantikan oleh molekul obat kamu. Akhirnya ketika molekul obat kamu nempel loh, ini kan bukan ligan yang ngasih sinyal. Nah, makanya protein reseptornya itu tidak memberikan sinyal untuk mikroba tersebut tumbuh gitu. Nyambung nggak? Kebayang nggak? Nyambung, Bu. Nah, gitu loh. Bedanya agonis sama antagonis. Ngerti? Tapi yang lainnya nyambung nggak ya? Ini yang jawab baru satu soalnya. Yang lain tidur. Bu. Jun? Ngerti? Paham, Bu. Paham, alhamdulillahirrabbilalamin. Oke. Nah, itu tadi yang kerjanya di sisi aktif reseptor. Nah, tapi ada juga yang kerjanya di sisi allosterik reseptor. Jane yo podo wae, kayak agonis antagonis, tapi dia nempelnya nggak di sisi aktif gitu loh, nak. Gitu ya. Nah, jadi yang nempelnya di sisi allosterik tadi ada yang sifatnya adalah sebagai allosterik aktivator gitu ya, allosterik aktivator gitu ya. Ada yang sifatnya adalah sebagai allosterik inhibitor. Nah, ini penjelasannya itu mirip sama agonis. Kalau agonis berarti yang aktivator, Cunara. Kalau yang inhibitor itu berarti yang kerjanya antagonis. Bedanya adalah tempat nempelnya. Kalau agonis antagonis tempat nempelnya di sisi aktif, kalau tadi aktivator inhibitor nempelnya adalah di sisi allosterik. Gitu. Dah? Jun? Kamu nggak? Ngerti, Bu. Ngerti, oke. Ada pertanyaan dulu nggak nyampe sini? Tapi Bu, bagus maaf, Bu. tadi. Silakan. Untuk allosterik itu di sebelah-sebelahnya ya, Bu, atau bagaimana? Jadi gini nak ya, jadi kalau kamu membayangkan protein reseptor itu biasanya dia nggak cuma punya sisi aktif. Jadi misalnya Ibu gambarkan gini ya, ini anggaplah protein reseptor kamu ya. Ini misalnya protein reseptor gitu ya. Nah jadi biasanya itu 2 atau ya bisa 2 bisa 3 ya, jadi ada bergantung protein reseptornya lagi gitu ya, tetapi nanti ada gini, nah ada satu sisi gitu ya yang dia sebut sebagai sisi aktif gitu ya, sisi aktif. Nah ada satu lagi gitu ya yang kita sebut sebagai sisi allosterik gitu. Jun, ngerti? Mana yang tadi tanya kok hilang? Ngerti? Iya, Bu, paham, Bu. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak apa, bagus kayak tadi. Misalnya, Bu, aku kok belum nyambung gitu, biar tak ulangin lagi penjelasannya. Udah? Bisa lanjut? Atau udah puyeng? Baru 1,5 jam nih aku. Masih ada 1 jam lagi. Udah mumet belum? Kalau udah mabok, bilang mabok. Masih kuat nggak? Masih, Bu. Yang masih kuat 1 orang. Sedikit lagi, Yang Bu. lainnya gitu. Apa? Masih ada sisa-sisa tenaga? Sisa sedikit, Bu. Masih, Bu. Sisa sedikit ya udah. Inilah dikit lagi lah, inilah. Ini sebenarnya Ibu ada cuma 25 slide kok. Ini 26 sama 27-nya ucapan terima kasih sama referensi aja ya. Dikit lagi ya. Ya, mudah-mudahan masih kuat. Aduh. Nah, ini ya. Nah, nanti tadi ya kita ngomong ada agonis, antagonis. Nah, agonis itu dia kan punya ini ya. Tadi dia sifatnya positif apa negatif nih kalau yang agonis? Respon positif ya. Positif. Nah, tapi Positif, nanti Bu. agonis itu sendiri, Nak. Kan tadi ya, kalau agonis nempel di sisi aktif, maka protein reseptor akan memberikan sinyal positif gitulah intinya ya. Nah, jadi agonis itu pun nanti ada yang kerjanya
full agonis, ada yang partial agonis. Maksudnya full agonis adalah ya keberadaan obat kamu itu dia maksimal lah kerjanya 100% gitu. Dia nempel 100% memberi sinyal gitu. Nah, tetapi ada yang partial agonis itu artinya dia yang enggak 100% gitu. Ketika dia nempel, ya akan menghasilkan respon biologis gitu ya, tetapi respon biologisnya kurang dari 100%. Begitu aja sih bedanya. Ya. Oke, nah ini jadi ternyata ketika misalnya suatu obat gitu ya, itu dia punya sifat berdasarkan responnya itu ada obat yang bekerja dengan full agonis itu dikombinasikan dengan obat-obat yang partial agonis gitu ya. Nah, itu justru malah nanti akan menyebabkan kompetisi di dalam sisi aktif reseptornya itu gitu ya. Nah, artinya malah kalau mereka dikombinasikan kan harapan kita, wah ini responnya bagus, ini setengah bagus gitu ya. Kalau digabungkan ya ini 100%, ini 50%. Kalau digabungkan harapannya 150% misalnya gitu ya. Nah ternyata enggak enak ya, malah justru dia satu sama lain itu akan berkompetisi untuk berikatan dengan reseptor yang sama. Ya, artinya apa? Justru malah kalau kita combine, malah mereka berdua akhirnya tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal gitu ya. Misalnya tadi, oh ini 100%, ini 50% kerjanya, digabungkan harapannya 150% gitu. Ternyata enggak ya. Justru kalau mereka digabungkan itu malah jadinya nanti akan berkompetisi untuk memperebutkan sisi aktif dari reseptornya gitu ya. Nah, ini contoh kerjanya ya. Ini misalnya ada obat yang bersifat partial agonis gitu ya. Itu adalah aripiprazol ya, itu pada reseptor dopamin ya. Kemudian ini ada di penyakit skizofrenia gitu ya. Ya itulah ya. Jadi nanti efeknya adalah ketika aripiprazol gitu ya, yang dia bersifat partial agonis gitu ya, dikombin dengan obat lain yang dia responnya 100%, itu akhirnya malah yang terjadi dia akan rebutan tempat gitu ya. Justru malah dia bisa jadi dia saling menginhibisi satu sama lain. Gitu ya. Nah, nih agonis itu juga nanti ada yang kerjanya adalah dengan cara atau mekanismenya itu adalah inverse agonis ya. Nah, jadi kalau inverse agonis itu adalah kayak gini nak. Nih ya, kalau ininya ya kayak misalnya ada A, B dengan C gitu ya. Jadi agonis itu kan tadi gimana sih? Agonis itu nempel di sisi aktif gitu ya, baru kemudian dia akan menemukan atau dia akan menghasilkan respon biologis gitu ya. Nah, kalau inverse agonis itu justru gini nak, inverse agonis itu ya, dia sebenarnya ada dulu nih senyawa obat kamu gitu ya. Nah, tetapi ketika dia nempel itu malah dia menginaktivasi gitu ya, menginaktivasi kerja dari protein reseptor. Nah, tapi ketika dia nggak ada, nah itu justru jadi aktif gitu, cun nggak? Nah itu ya, ada yang tadi sebagai inverse agonis. Gitu. Nah ini yang antagonis. Secara umum mirip ya, tetapi mungkin akan aku skip aja tadi ya. Ada yang kompetitif ya, ada yang allosterik ya. Allosteriknya ada yang sebagai, kalau I itu adalah inhibitor gitu ya, kalau P itu adalah sebagai aktivator. Ini kedengeran nggak ya suara saya? Masih itu nggak? Saya di Terdengar, Bu. Kayak berisik banget ya di prodi ya. Punten ya. Nah ini mungkin satu slide lagi. Ini minggu depan aku ulangin lagi deh yang ini ya. Ini takutnya kamu udah mabok berat gitu ya di sini. Nah jadi hubungan antara kadar obat gitu ya dengan respon itu biasanya kita akan mengacu gitu ya pada 4 teori ini gitu ya. Jadi ada teori yang pertama itu namanya memang teori pendudukan Clark gitu ya. Nah, jadi menurut teorinya Clark itu kayak gini nak, hubungan antara kadar gitu ya atau dosis obat terhadap respon. Nah, jadi katanya gitu ya, banyaknya interaksi obat dengan reseptor gitu ya, itu akan berbanding lurus dengan
respon hayati ya, atau respon biologis yang nanti akhirnya kita terima, gitu ya. Nah, artinya gini, kalau Ibu sederhanakan gitu ya. Jadi menurut teorinya Clark itu adalah berarti gini kan ya, makin banyak obatnya gitu ya, makin banyak obatnya, berarti kan harapannya kan interaksi antara obat dengan reseptornya itu kan makin banyak gitu kan ya. Nah, kalau interaksi obat reseptornya makin banyak gitu ya, berarti responnya makin bagus gitu, makin bagus. Artinya respon biologis itu sangat bergantung dengan banyaknya obat. Itu menurut teorinya Clark, gitu ya. Nah, kemudian menurut teorinya Patton itu dia bilang kayak gini, nak, ya. Kalau obat, gitu ya, kan dia berinteraksi sama reseptor. Obat sama reseptor kan ya, gini. Tapi ternyata tidak semua obat itu efektif. Maksudnya efektif gini, jadi menurut Patton itu namanya obat sama reseptor, kalau dia berinteraksi itu harus bertabrakan gitu loh, nak ya. Harus bertemu, harus bertumbukan gitu ya. Nah, tetapi tidak semua obat itu dia punya tabrakan yang efektif gitu. Kayak teori laju reaksi loh, nak. Mungkin kamu masih ingat kan ya, kalau kita ngomongin laju reaksi gitu kan ya. Ingat kan ya, yang menentukan laju reaksi itu kan melalui teori tumbukan, kan ya? Ingat nggak? Bu. Teori tumbukan itu dia kan harus menghasilkan tumbukan yang sempurna, gitu kan ya? Yang mempengaruhinya adalah besarnya energi, gitu kan ya? Kemudian yang mempengaruhi yang kedua adalah orientasinya, gitu kan ya? Nah, artinya tidak semua tumbukan itu efektif. Nah, gitu. Nah, jadi Patton itu mengadaptasi prinsip itu, nak. Artinya obat sama reseptor untuk mereka berinteraksi harus tabrakan. Nah, tapi tidak semua tabrakan itu menghasilkan tumbukan yang efektif itu. Jadi hanya obat yang bertabrakan atau bertumbukan secara efektif yang akhirnya dia akan menghasilkan respon biologis yang bagus gitu. Nyambung nggak teori Patton? Gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya teori induced sweet. Gitu ya. Nah, kalau teori induced sweet yang tadi Ibu sebutkan, jadi tidak selalu gitu ya, reseptor dengan obat itu dia punya konformasi yang benar-benar tepat awalnya, kayak tadi loh. Jadi bisa jadi awalnya itu kelihatan, wah ini kok kayaknya nggak pas nih antara reseptor dengan obat. Tetapi ketika mereka ada pada jarak tertentu satu sama lain untuk berinteraksi, baru akhirnya dia fit gitu loh. Baru dia ngepasin konformasi reseptor dengan obatnya, gitu ya. Nah, yang teori yang keempat itu adalah teori gangguan makromolekul. Itu maksudnya gini, nak. Jadi ternyata ada beberapa interaksi antara obat dengan reseptor gitu ya, atau dengan protein reseptor itu yang akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan konformasi dari reseptor itu. Gitu ya. Nah, gangguannya itu nanti bisa akan menghasilkan efek yang macam-macam ya. Ada yang kita sebut gangguan spesifik, ada yang kita sebut gangguan tidak spesifik. Ini tapi di buku-buku saya tidak menemukan penjelasan lebih lanjut ya, nak ya, tentang teori gangguan makromolekul, tetapi garis atau yang di-highlight dari teori gangguan makromolekul itu adalah adanya interaksi antara obat dengan protein itu bisa jadi malah akan mengubah konformasi protein kamu gitu. Artinya ya protein kamu bisa jadi dia kalau konformasinya berubah, itu berarti dia akan mengganggu interaksi protein tersebut dengan senyawa-senyawa yang lainnya. Seperti itu. Dah, beres. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cuma 100 menit nih kayaknya kalian bisa bertahannya ya. Kayaknya ini aku terlalu cepat ya yang bagian akhirnya ya. Oke, nah tapi nanti kalau misalnya udah nyerah, nggak paham, minggu depan kita ini lagi lah, kita bahas lagi ya. Oke, nyampe sini dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Udah cukup? Halo. Ibu mau ingin bertanya, Silakan. yang inverse agonis tadi itu berarti hampir sama seperti antagonis ya, Bu? Gini, bukan. Dia nggak kayak antagonis. Kalau antagonis kan dia nempel, nggak ngasih respon gitu. Nah, kalau ini nih bedanya gini, dia tuh emang udah dari awalnya nempel di situ gitu loh, nak. Nyambung nggak? Tapi ketika dia nggak ada, nah baru dia si protein reseptornya bisa bekerja gitu. Bukan berarti dia ada
Bukan berarti dia ada menghambat kerja protein reseptor, bukan gitu. Tapi dia itu awalnya ada. Nah, ketika dia pergi baru akan mengaktifkan proteinnya gitu. Cun nggak? Nyambung nggak? Berarti obatnya itu tuh bertugas untuk membuat dia tuh pergi ya Bu ya? Betul sih. Jadi obatnya itu bertugas untuk membuat si inverse agonis itu pergi gitu. Betul. Nyambung. Nyambung Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke. Yang lain? Wes? Cukup? Cukup Bu. Cukup, nggak tahu nih berapa. Oh, masih ada 33 orang yang di sini. Ya mudah-mudahan ini ya. Apa yang saya jelaskan hari ini bisa dipahami. Kalau misalnya kamu nanti kesulitan, misalnya, aduh, kok aku tadi oleng nih waktu Bu Ayu menjelaskan bagian yang mana gitu, nanti didengerin lagi aja ya rekamannya. Nanti coba akan saya kumpulkan rekaman yang Pak Awan dari awal kuliah ya sampai dengan yang kemarin gitu ya. Jadi kamu bisa lah nyicil-nyicil untuk memahami lagi ya. Kan ini udah minggu ke-5 enggak? Minggu ke-6, ke-7 terus ujian kan. Ya. Besok minggu depan masih ketemu lagi dengan saya gitu ya. Jadi Pak Awan udah beres tugasnya Pak Awan, udah 4 kali pertemuan. Setelah ini ketemu dengan saya. Nah, nanti baru ada diisi juga nanti setelah itu ada Pak Yogi dan Pak Indarto nanti. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya ya wis. Ini karena mungkin sudah sama-sama lelah. Gimana yuk? Untuk yang tidak bisa absen barcode, tidak absen ya Bu atau bagaimana Bu? Kita foto bersama aja lah. Ya, ini soalnya kan biasanya kalau Pak Awan yang menjelaskan, saya yang memasukkan gitu ya, cara manual. Coba, boleh atau kamu nggak menghidupkan kamera nggak apa-apa, mungkin ada yang nyambi ngapa-ngapain ya. Ini saya foto aja, bentar, layarnya. Nah ini pada keluar, padahal mau. Ya Fasya, kenapa Fasya? Bu, kalau jualnya, tapi jadwalnya hari Kamis kok nggak? Oh iya kemarin Bu. Karena saya ada ini kok, ya. Oke Bu, makasih Bu. Bu. Ada agenda yang bertabrakan kemarin, ya. Besok insya Allah hari Kamis, mudah-mudahan nggak ada ini ya, nggak ada aramun tuh. Nah, tetapi kalau hari Kamis itu mungkin kita ya belajarnya plus minus sampai jam 3 kurang nggak apa-apa ya. Kamu juga kayaknya udah mabuk nih kalau sampai 3:30 ya besok. Soalnya saya ada ini, ada kulkidas jam 3-nya. Tidak Bu, soalnya kalau hari Jumat kan banyak yang berhalangan. Kan, makanya ya. Tetap di hari Kamis aja ya. Tapi mungkin nggak full saya namanya. Baik Bu. Oke, hari ini aku kontrol print screen dulu. Print screen. Oke, dah. Paling gitu aja ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau ada sesuatu yang terlewat atau ada sesuatu yang kamu oleh tadi waktu mendengar penjelasan Ibu, bisa didengarkan lagi rekamannya ya. Ini PPT-nya nanti akan saya taruh di e-learning. Silakan aja nanti diakses di situ ya. Terima kasih untuk sore ini. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu.